Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Poppy Putri Melda akan mempresentasikan proposal penelitian eksperimen yang berjudul Peningkatan Higher Order Thinking Skill (HOTS) melalui strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB) pada pembelajaran biologi kelas 10 SMAN 19 Koto Sungai. Baiklah, kita masuk pada bab satunya, yaitu latar belakang masalah. Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa. Melalui pendidikan, suatu bangsa akan menjadi berkarakter dan memiliki daya saing yang kuat dari bangsa-bangsa yang lainnya. Pendidikan juga akan membentuk bagaimana para pengurus bangsa di masa depan akan bertindak. Pendidikan merupakan tombak yang sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, sedangkan guru merupakan ujung tombak dari pendidikan tersebut. Salah satu bentuk dari pendidikan adalah adanya sekolah sebagai sarana generasi masa depan memperoleh pemahaman melalui pendidikan. Ada beberapa jenis sekolah, salah satunya adalah sekolah menengah atas atau SMA. Sekolah menengah atas atau SMA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah menengah pertama, di mana sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Keberhasilan proses pendidikan di SMA tidak dapat dipisahkan dari berbagai unsur yang mempengaruhinya seperti tujuan pendidikan, serta peserta didik, pendidik, proses pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana pembelajaran, waktu pembelajaran, maupun lingkungan. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga setiap unsur harus berperan seoptimal mungkin untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Keterampilan berpikir dapat dibedakan menjadi dua tingkat, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking Skill (HOT) dan keterampilan berpikir tingkat rendah atau Lower Order Thinking Skill (LOT). Keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOT) sangat diperlukan pada era globalisasi saat ini. Peserta didik bukan lagi digiring untuk diberitahu, melainkan mencari tahu sendiri. Mencari tahu berarti membutuhkan proses berpikir yang cerdas dan kreatif. Berpikir yang demikian menuntut peserta didik untuk diarahkan dari mengingat, memahami, bahkan sampai memecahkan permasalahan yang rumit. Keterampilan berpikir yang kompleks akan membuat peserta didik terbiasa menghadapi sesuatu yang sulit. Untuk menghadapi sesuatu yang sulit tersebut membutuhkan keterampilan berpikir yang tinggi. Keterampilan berpikir tingkat tinggi didefinisikan sebagai penggunaan pikiran secara luas untuk menemukan tantangan baru. Keterampilan berpikir tingkat tinggi ini menghendaki seseorang untuk menerapkan informasi baru atau pengetahuan sebelumnya dan memanipulasi informasi untuk menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi yang baru. Berpikir tingkat tinggi adalah berpikir pada tingkat lebih tinggi daripada sekedar menghafal fakta atau mengatakan sesuatu kepada seseorang persis seperti bagaimana sesuatu itu disampaikan menurut Heong DKK 2011. Berbicara mengenai tahapan berpikir, maka taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Katwowi dianggap sebagai dasar bagi berpikir tingkat tinggi. Berlandaskan pada taksonomi Bloom atau revisi tersebut, maka terdapat urutan tingkatan berpikir kognitif dan tingkatan rendah ke tingkat tinggi. 3 aspek dalam ranah kognitif yang menjadi bagian dari keterampilan berpikir tingkat tinggi atau Higher Order Thinking, yaitu aspek menganalisa C4, aspek mengevaluasi C5, dan aspek mencipta C6. 3 aspek lain dalam ranah yang sama, yaitu aspek mengingat C1, aspek memahami C2, dan aspek menerapkan C3, masuk dalam tahapan intelektual berpikir tinggi tingkat rendah atau Lower Order Thinking menurut Sani 2015. Berdasarkan hasil observasi peneliti melalui wawancara dengan wali kelas 10 IPA SMAN 19 Koto Sungai, pada umumnya pembelajaran diajarkan dengan kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 2013. Dalam proses pembelajaran tersebut, guru lebih aktif daripada peserta didik. Kondisi yang demikian membuat peserta didik pasif dan hanya diam di tempat duduk, menerima materi yang disampaikan oleh guru, sehingga peserta didik hanya menghafal apa yang disampaikan oleh guru. Peserta didik kurang tanggap dalam memecahkan masalah, kurang senang belajar dengan model diskusi yang dapat menemukan pemahaman sendiri, belum dapat mempertahankan pendapat, dan kurang senang memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan keterampilan berpikir peserta didik. Pembelajaran di SMAN 19 Koto Sungai sering diarahkan pada kemampuan akademik dengan fokus pada penguasaan konsep dan tingkat berpikir rendah
sehingga belum mencapai tahap berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, peneliti ingin meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik di SMAN 19 Kota Sulawesi, agar aktivitas pembelajaran tidak hanya menitik beratkan kemampuan menghafal saja, sehingga dengan pusatnya perkembangan iptek dan tekanan globalisasi, setiap individu dalam hal ini peserta didik dapat mengerahkan pikiran dan seluruh potensi yang dimilikinya untuk bisa tetap bertahan dan bersaing dalam berbagai sisi kehidupan. Langkah ini membutuhkan model pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk dapat menemukan sendiri pemahamannya. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul Peningkatan Higher Order Thinking Skill HOT melalui strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir SPPKB pada pembelajaran biologi kelas 10 IPA 1 SMAN 9 Kota Sulawesi. Dengan adanya penerapan model pembelajaran ini diterapkan akan dapat meningkatkan Higher Order Thinking Skill HOT peserta didik. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul, yaitu yang pertama, kurangnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran belum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada guru dengan menggunakan model ceramah atau pembelajaran konvensional. Yang keempat, peserta didik cenderung pasif dan kurang mandiri. Yang kelima, peserta didik belum terlibat secara aktif untuk menemukan sendiri konsep atau materi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan batasan terhadap masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini. Adapun berdasarkan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada peningkatan Higher Order Thinking Skill HOT melalui model pembelajaran strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir SPPKB pada pembelajaran biologi kelas 10 IPA SMAN 19 Kota Sulawesi. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan SPPKB pada pembelajaran biologi kelas 10 IPA SMAN 19 Kota Sulawesi terhadap peningkatan HOT. Yang kedua, apakah penerapan SPPKB dalam pembelajaran biologi kelas 10 IPA SMAN 19 Kota Sulawesi lebih baik daripada metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya kita mengkaji tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan SPPKB pada pembelajaran biologi kelas 10 SMAN 19 Kota Sulawesi terhadap peningkatan HOT. Yang kedua, penerapan SPPKB dalam pembelajaran biologi kelas 10 IPA SMAN 19 Kota Sulawesi lebih baik daripada metode pembelajaran konvensional. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis yaitu dapat dijadikan sumber informasi ilmiah mengenai peningkatan HOT melalui SPPKB pada pembelajaran biologi kelas 10 IPA SMAN 19 Kota Sulawesi. Yang kedua, dapat memberikan referensi sebagai pertimbangan dan peningkatan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan implementasi SPPKB. Selanjutnya kita melihat pada manfaat praktis. Ada bagi peneliti, bagi guru, dan bagi pemerintah. Bagi peneliti sebagai sarana untuk mengembangkan daya berpikir dan penerapan ilmu yang didapat sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan di bidang penelitian kependidikan dan menambah pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran berbasis HOT melalui SPPKB untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bagi guru, dapat dijadikan guru sebagai acuan dalam mengembangkan implementasi model pembelajaran berbasis HOT melalui SPPKB untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, khususnya pada pembelajaran biologi. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai informasi dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang pendidikan terkait dengan implementasi model pembelajaran berbasis HOT melalui SPPKB untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. Di mana pada kajian pustaka ini ada pembahasan teori. Yang pertama itu belajar dan pembelajaran. A. Konsep belajar. Berbicara mengenai pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri tidak akan terlepas dari bagaimana peserta didik memperoleh pengetahuan. Salah satu aktivitas dalam pendidikan yang menjadi dasar peserta didik dalam meningkatkan pengetahuannya adalah belajar. Belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dan tidak tahu menjadi tahu. Tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Belajar merupakan akibat
adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya berdasarkan teori ini. Dalam belajar, yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Menurut Kuloko 2017. Pendapat lain mengemukakan bahwa ada sebuah proses yang kompleks yang di dalamnya terkandung beberapa aspek, diantaranya yaitu bertambahnya jumlah pengetahuan, adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi, dan penerapan pengetahuan, menyimpulkan makna, menafsirkan dan mengaitkan dengan realitas, dan ada perubahan sebagai pribadi merupakan kegiatan belajar. Selanjutnya, belajar merupakan suatu aktivitas mental fisikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Sejalan dengan beberapa pendapat tersebut, Hamalik menjelaskan bahwa pembelajaran adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing. Berdasar pendapat ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Tujuan belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan sesuatu penguasaan hasil latihan, melainkan pengubahan kelakuan. Dari beberapa definisi tersebut menunjukkan bahwa yang diperoleh peserta didik dari belajar ditandai dengan adanya perubahan, yaitu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang atau peserta didik setelah berakhirnya melakukan aktivitas tertentu. Namun tidak semua perubahan tingkah laku dapat dikatakan sebagai belajar. Yang selanjutnya itu adalah B. Pembelajaran. Pada dasarnya pembelajaran merupakan konsep dari penggabungan belajar dan mengajar yang merupakan dua dimensi kegiatan yang harus direncanakan, diterapkan, dan diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan sebagai gambaran hasil belajar. Pembelajaran merupakan kegiatan terencana yang merangsang peserta didik agar bisa belajar dengan baik agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Siregar dan Nara menjelaskan bahwa pembelajaran mengandung makna yang lebih luas daripada mengajar. Pembelajaran merupakan usaha yang dilaksanakan secara sengaja, terarah, dan terencana dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya terkendali dengan maksud agar terjadi belajar pada diri seseorang. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai hasil atau tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang selanjutnya, Hinger Order Thinking Skill Hot. A. Konsep berpikir. Berpikir didefinisikan sebagai kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan yang diterima oleh panca indera dan ditunjukkan untuk mencari suatu kebenaran. Berpikir juga merupakan penggunaan otak secara sadar untuk mencari sebab, berdebat, mempertimbangkan, memperkirakan, dan merefleksikan suatu objek. Proses berpikir merupakan urutan kejadian mental yang terjadi. Proses berpikir merupakan urutan kejadian mental yang terjadi secara alamiah atau terencana dan sistematis pada konteks ruang, waktu, dan media yang digunakan, serta menghasilkan suatu perubahan terhadap objek yang mempengaruhinya. Proses berpikir merupakan peristiwa mencampur, mencocokkan, dan menggabungkan, menukar, dan mengurutkan konsep-konsep, persepsi-sepsi, dan pengalaman sebelumnya. Kemampuan berpikir memerlukan kemampuan mengingat dan memahami. Oleh sebab itu, kemampuan untuk mengingat menjadi bagian terpenting dalam mengembangkan kemampuan berpikir, sehingga bisa dikatakan bahwa kemampuan berpikir seseorang pasti diikuti kemampuan mengingat dan memahami. Tetapi belum tentu kemampuan mengingat dan memahami yang dimiliki seseorang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki kemampuan berpikir. Selanjutnya, konsep Hinger Order Thinking Skill Hot. Hot merupakan salah satu komponen dari keterampilan berpikir kreatif dan berpikir kritis. Berpikir kreatif dan berpikir kritis dapat mengembangkan seseorang untuk lebih inovatif, memiliki kreativitas yang baik, ideal, dan imajinatif. HOT atau keterampilan berpikir tingkat tinggi didefinisikan sebagai penggunaan pikiran secara lebih luas untuk menemukan tantangan baru. Kemampuan berpikir tingkat tinggi ini menghendaki seseorang untuk menerapkan informasi baru atau pengetahuan sebelumnya
dan memanipulasi informasi untuk menjangkau kemungkinan jawaban dalam situasi baru. Keterampilan berpikir tingkat tinggi merupakan aspek penting dalam mengajar dan mengajar. Keterampilan berpikir sangat penting dalam proses pendidikan. Orang berpikir dapat mempengaruhi kemampuan belajar, kecepatan, dan efektivitas belajar. Oleh karena itu, keterampilan berpikir ini dikaitkan dengan proses belajar. Peserta didik yang dilatih dengan berpikir menunjukkan dampak positif pada pengembangan pendidikan mereka. Selanjutnya, hasil belajar. Hakikat hasil belajar. Hasil belajar peserta didik pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Selanjutnya, hasil belajar juga didefinisikan sebagai sesuatu yang dicapai atau diperoleh peserta didik berkat adanya usaha atau pikiran yang dinyatakan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga tampak perubahan tingkah laku pada diri individu. Selanjutnya kita mengkaji faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu ada faktor dari dalam diri seperti kesehatan, inteligensi, minat dan motivasi, cara belajar, dan faktor dari luar diri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Hubungan hasil belajar dan HOT. Sejalan dengan upaya meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, peserta didik untuk mengetahui hasil dan proses peningkatan keterampilan berpikir tingkat tinggi diperoleh dari hasil belajar peserta didik setelah mengikuti aktivitas pembelajaran. Hasil belajar diperoleh dari evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Evaluasi pembelajaran menggunakan soal-soal atau pertanyaan yang merefleksikan HOT, yaitu dengan menggunakan aspek taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Caldwell. Aspek-aspek yang termasuk dalam kategori berpikir tingkat tinggi HOT meliputi aspek analisa, aspek evaluasi, dan aspek mencipta, sehingga soal atau pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar harus merujuk pada ketiga aspek tersebut. Selanjutnya yaitu adalah penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar merupakan proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Proses pemberian nilai tersebut berlangsung dalam bentuk interpretasi yang diakhiri dengan judgement. Interpretasi dan judgement merupakan tema penilaian atau evaluasi yang mengimplementasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria evaluasi yang mengimplikasikan adanya suatu perbandingan antara kriteria dan kenyataan dalam konteks situasi tertentu. Selanjutnya mengenai fungsi penilaian hasil belajar. Menurut Sunjana 2013 mengemukakan ada beberapa fungsi penilaian hasil belajar dalam dunia pendidikan, baik penilaian yang menggunakan tes maupun no tes. Di antara fungsi-fungsi penilaian tersebut antara lain, pertama, sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua, sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai dasar dalam penyusunan laporan kemajuan belajar peserta didik kepada orang tuanya. Yang kelima, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir SPPKB. SPPKB merupakan model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir peserta didik melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman aspek sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dalam SPPKB, materi pembelajaran tidak disajikan begitu saja kepada peserta didik, akan tetapi peserta didik dibimbing untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Selanjutnya, perbedaan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir SPPKB dengan pembelajaran konvensional. Menurut Sanjana 2008 mengungkapkan terdapat perbedaan pokok antara model pembelajaran SPPKB dengan pembelajaran yang selama ini banyak dilakukan oleh guru atau pembelajaran konvensional. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Nunung Fitriani 2015 yang berjudul Pengaruh HOT melalui metode SPPKB pada pembelajaran matematika terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Yang kedua itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri Novitasari 2016 yang berjudul Pengaruh penggunaan pendekatan kooperatif learning tipe student team achievement and deviation start terhadap engaged order thinking skill HOT pada mata pelajaran fisika peserta didik kelas 10 SMAN 2 Yogyakarta. Selanjutnya, kerangka berpikir.
Kurikulum 2013 mengharuskan kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOT). Salah satu model pembelajaran yang merujuk pada HOT yaitu model pembelajaran strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir (SPPKB). SPPKB menghendaki peserta didik harus aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya sekadar mendengar, mencatat apa yang diberikan oleh guru. Selain itu, peserta didik juga harus mampu dalam mengkonstruksi dan membangun pengetahuan baru secara mandiri. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut. H0 tidak efektifnya SPPKB dalam meningkatkan HOT dalam pembelajaran biologi dan HOT peserta didik yang diajar dengan model SPPKB tidak lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional dalam pembelajaran biologi kelas 10 IPA SMN 190 H1. Penggunaan model SPPKB efektif dalam meningkatkan HOT dalam pembelajaran biologi kelas 10 IPA SMN 190 Selanjutnya H2, yaitu HOT peserta didik yang diajar dengan model SPPKB lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional dalam pembelajaran biologi kelas 10 SMN 190 Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. A. Desain penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuasi eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Tempat dan waktu penelitian, yaitu penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 190 Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai dengan selesai. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda yang lainnya. Atau dengan kata lain, populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek subjek atau dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek subjek tersebut. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh peserta didik dari kelas 10 SMN 190 yang terdiri dari 6 kelas dan berjumlah 114 peserta didik. Untuk informasi jumlah peserta didik setiap kelas akan dijelaskan dalam tabel. Selanjutnya, kita mengkaji mengenai sampel. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cluster sampling. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua variabel, yaitu variabel bebas independen variabel dan variabel terikat dependen variabel. Di mana variabel bebas independen variabel merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terhadap variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran SPPKP. Yang kedua, variabel terikat dependen variabel merupakan variabel yang dipengaruhi dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu HOT pada pembelajaran biologi kelas 10 SMN 190 Selanjutnya, yaitu adalah definisi operasional variabel. Yang pertama, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir SPPKB merupakan suatu strategi pembelajaran yang bertumpu pada proses peningkatan kemampuan berpikir peserta didik melalui proses telaah fakta-fakta dan menghubungkan antara pengalaman yang dialami peserta didik dan dikaitkan dengan kehidupan nyata. Model pembelajaran ini memiliki tahapan-tahapan pembelajaran yang terdiri dari tahap orientasi, tahap pelacakan, tahap kontravasi, tahap inquiry, tahap akomodasi, dan tahap transfer. Yang kedua, higher order thinking skill HOT merupakan aktivitas belajar yang tidak sekadar menghafal dan menyampaikan kembali informasi yang telah diketahui, tetapi kemampuan berpikir tingkat tinggi juga merupakan kemampuan menghubungkan, memanipulasi, dan mentransformasi pengetahuan serta pengalaman yang sudah dimiliki untuk dipergunakan dalam menentukan keputusan memecahkan suatu permasalahan. Untuk mengukur peningkatan HOT menggunakan hasil belajar atau prioritas peserta didik setelah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir SPPKB. Hasil belajar diukur menggunakan tes tertulis berupa soal pilihan ganda berjumlah 20 soal yang memiliki 5 alternatif jawaban dan soal dengan jawaban benar mendapatkan skor 1 sehingga total skor jika keseluruhan dijawab dengan benar adalah 20. Selanjutnya, teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data merupakan langkah atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai gambaran umum SMAN 190 Sunganasi. Dalam hal ini, peneliti mendatangi langsung untuk melihat dan mengamati SMAN 190 Sunganasi guna memperoleh data yang konkret tentang hal-hal yang menjadi subjek penelitian yang meliputi informasi mengenai peserta didik, jumlah peserta didik, nama-nama peserta didik, dan materi pembelajaran. Yang kedua itu ada dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, ataupun data yang relevan untuk penelitian. Selanjutnya teknik tes. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah hasil belajar peserta didik yang diukur melalui tes. Pemberian tes ini dilaksanakan 2 kali, yaitu dilakukan sebelum perlakuan dan dilakukan setelah perlakuan. Pretest diberikan sebelum perlakuan digunakan untuk mengetahui data kemampuan awal peserta didik, sedangkan pretest diberikan setelah proses pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan ketercapaian kompetensi setelah dilaksanakannya treatment pada kelas. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes yang berupa soal pilihan ganda untuk mengukur kompetensi belajar peserta didik dalam ranah kognitif setelah diberikan treatment dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu adalah prosedur penelitian. Terdapat 3 langkah dalam pelaksanaan penelitian eksperimen, yaitu pre-experiment measure, di mana pre-eksperimen measure sebelum eksperimen dilakukan, variabel non-eksperimen diperiksa terlebih dahulu, seperti kemampuan awal guru yang mengajar dan kepemilikan buku. Variabel non-eksperimen diperiksa sebagai upaya untuk menyamakan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, sehingga apabila hasil akhir yang diperoleh terdapat banyak perbedaan dalam pemahaman belajar. Hal tersebut semata-mata karena pengaruh variabel eksperimental. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut. A. Kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik diukur dengan menggunakan tes awal materi biologi. Hal ini bertujuan untuk pembentukan kelompok agar kelompok yang terbentuk bersifat heterogen. Selanjutnya, guru yang mengajar. Guru yang mengajar di kedua kelompok dibuat sama dalam hal fisik dan kemampuannya, hanya perannya saja yang berbeda. C. Kepemilikan buku. Jika guru yang mengajar sama, maka hendaknya buku yang digunakan juga sama, sehingga tidak terdapat kesimpangan di antara kedua kelompok. Selanjutnya itu adalah treatment. Pada langkah ini, guru akan memberikan perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran SPPKB pada kelompok eksperimen dan model ceramah untuk kelompok kontrol. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan pengajaran tatap muka dengan durasi 45 menit setiap 1 jam pelajaran. Selanjutnya, post-experiment measurement. Langkah ini merupakan langkah pengukuran atas treatment yang sudah diberikan dengan cara memberikan post-test. Data hasil post-test tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan akibat pemberian perlakuan treatment. Hasil dari masing-masing kelompok dianalisis sehingga diketahui manakah di antara perlakuan yang memberi pengaruh terlebih besar terhadap hasil belajar peserta didik. Itu menurut Hadi 1970. Baiklah, hanya itulah hasil presentasi mengenai proposal penelitian eksperimen saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.